Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Pancatirta dimanapun berada, khususnya saudara-saudara umat sedharma yang dengan setia menemani Zoom pada sore hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Tema kita yang akan kita bahas adalah tentang Siwaratri, karena tinggal menghitung hari saja ya. Di tanggal 12 kita akan melaksanakan berata tentang Siwaratri. Mengenai Siwaratri ini sampai saat ini masih hangat untuk diperbincangkan, mungkin sampai akhir zaman kalau kita masih menganut agama Hindu kan. Kita tidak tahu nanti apakah di dekade-dekade berikut Hindu akan hanya tinggal kenangan atau bagaimana. Tapi saya yakin Hindu akan tetap apabila dia memegang asas fleksibilitasnya ya. Saudara-saudara sedharma dimanapun berada, Siwaratri adalah sebuah produk dari agama kita yang terutama yang bernuansa mazhab Saiwa atau Sewa Siddhanta yang secara umum kita ketahui. Mengapa demikian? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya tata cara atau berata Siwaratri ini sesungguhnya mengandung satu ajaran di mana terjadi apa yang kita coba gali itu adalah ajaran redemption sebenarnya. Ya. Ajaran redemption itu yang sering apakah peleburan, apakah penebusan, banyak sekali istilah karena setiap istilah selalu menghasilkan arti atau makna-makna yang bersayap, ada arti denotatif, konotatif. Namun yang jelas bagaimanapun bentuk pelaksanaannya, yang jelas di situ banyak mengandung nilai-nilai yang luar biasa yang harus kita lembagakan ya, mulai dari ketahui, kemudian kita akui, kemudian kita hargai dan kita taati. Coba kita bahas dulu dari segi istilahnya. Nanti kita jadikan arti, kemudian menjadi konsep yang sangat operasional, menjadi konseptual. Siwaratri itu sendiri, saudara-saudara sedharma, berasal dari kata siwa dan latri. Kalau kita coba telusuri, mungkin kita sudah pernah bahas sepintas, apa sih arti kata siwa? Siwa itu artinya kasih sayang, kalau kita lihat dari segi sifat. Kemudian tolong-menolong, memberikan harapan. Kemudian pelayanan juga artinya, maka di Bali ada disebutlah sewaka, ya, menjadi nyewake ketika proses orang melakukan peminangan. Kemudian itulah sifat. Tapi kalau kita berpikir secara teologi, siwa itu dalam posisinya sebagai Trimurti adalah sebagai pelebur. Tapi sering diartikan sebagai perusak. Disinilah peran posisi siwa yang sangat didiskreditkan. Penghancur. Karena diambil dari kata perlina, bahkan lebih kejam lagi, destroyer, ya, perusak, ya, penghancur. Ya. Padahal itu artinya melebur bukan berarti menghancurkan, tapi melebur itulah menguraikan sehingga kita menjadi murni gitu semestinya. Ya. Sama seperti besi yang mengkarat harus dilebur dulu, ya, dipandai besi sehingga kemurnian besinya kita peroleh. Karena sudah terkontaminasi oleh hal-hal yang bukan unsur yang sebenarnya. Di dalam kependetaan, proses peleburan itu disebut dengan dagdekrana. Proses peleburan itu dioperasionalkan menjadi peran rudra, jadi siwa rudra. Nah, nanti kita akan ketemu dengan siwa iswara yang memberikan kasih sayang. Nah itulah tentang siwa, jadi dewa siwa. Kemudian siwa juga sebagai ideologi ketuhanan, ya, seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa dialah sebuah ideologi. Ketika siwa sebagai sistem berketuhanan yang disebut dengan mazhab atau paksa, melahirkan sebuah institusi, maka siwa itulah ajaran.
ajaran yang mengandung 3 dimensi, yaitu dimensi niskala, dimensi niskala sakala, kemudian dimensi sakala. Ini selalu hadir. Inilah Siwa Siddhanta. Nah, jadi inilah jalan tengah. Bagi yang berkutat di material, ya silahkan di sakala. Kemudian di dunia gagasan ideologi adalah niskala sakala. Kemudian yang spiritual without matter, without mind, tanpa pikiran, tanpa material, dia ada di dunia spiritual. Inilah tentang teologi, tentang sewa yang tentu tidak akan dimiliki oleh yang lain. Kemudian siwa dalam arti luas adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Sama halnya ketika masa Vaishnava, ya, kita ketahui Vaishnava itu ada 2 ya, Sri Sampradayin, nah, kemudian di sini ada Wada Galai dan Tanga Galai. Jadi ini banyak sekali di Hindu itu memang sebuah ajaran perjumpaan. Ya, maka Hindu itu adalah reception dari berbagai ide dan kreasi dari sebuah pola pikir. Namun yang jelas dia meyakini adanya Tuhan, tapi persepsinya dan perspektifnya berbeda. Ada yang satu yang tunggal yang aneka. Dan Siwa memahami bahwa Tuhan itu selaku Sang Yang Siwa atau Sang Yang Widi begitu, dia adalah aneka, beliau juga eka. Jadi eka tua, aneka tua, swalaksana batara. Nah, terutama bicara tentang spiritual, saudara sekalian, bagaimana ajaran spiritual yang without matter, without material, atau without mind begitu bisa tersaji, ya, dikemas sedemikian rupa sehingga benar-benar ajaran yang di luar daya nalar, di luar visual dan audio ini betul-betul bisa terimplementasi, terlembaga dengan baik. Salah satunya ya tentu kita temu di Siwa Purana, karena bagaimanapun Purana dan Itiasa adalah bagaimana kita melihat contoh nilai-nilai Weda itu dilembagakan. Sehingga kita bisa mengangkat figur. Tapi risiko dari figur-figur ini kita sering mempertentangkan figur yang satu dengan yang lain. Bahkan figur itu sesungguhnya hanya sebuah bayangan sebagai sebuah simbol. Kemudian kita kukuhkan menjadi tokoh yang benar-benar real sehingga terjadi perdebatan untuk ribut mempermasalahkan kebenaran itu. Gitu. Ya misalnya di tokoh Krishna, misalnya tokoh Rama, dan ini memang terjadi di India, ada pemuja Hanuman dan banyak lagi ya. Nah, Siwa pun sebenarnya juga dikatakan sebagai figur kalau kita kembali kepada ajaran Sri Anandamurti, dialah tokoh purba begitu yang diperkirakan hidup 700 tahun yang lalu, 7.000 tahun yang lalu ya, 5.000 sebelum Masehi. Sehingga ketokohannya dibuatkan narasi, ya dibuatkan cerita dengan mempersunting Dewi Sati. Kita ingat di kisah Mahadewa ya, bagaimana Siwa mempersunting Sati putra Daksa yang kemudian tidak mendapat restu, kemudian Sati bunuh diri, labuh geni, dan kemudian bereinkarnasi pada Parwati. Nah, inilah cara bagaimana membumikan ajaran itu. Tinggal sekarang siapa yang menerima ya. Semakin cerdas si penerima ajaran itu, maka semakin bagus dia dapat menggali nilai-nilai ajaran Siwa itu sendiri. Termasuk di dalamnya tentang Siwalatri ini. Jadi Siwalatri, inilah dia Siwa. Kemudian Latri artinya gelap. Ini bahasa Latri, bahasa Jawa kuno ya. Kalau Latri itu gelap berarti awidya. Ya. Sebenarnya di sini ada kata kalau kita terjemahkan disebut malam Siwa gitu ya. Jadi seolah setelah siang adalah malam. Pandangan kita bicara masalah waktu seolah-olah. Padahal yang namanya Siwalatri itulah siwa-siwa yang mengalami kegelapan. Termasuk diri kita adalah mengalami Siwaratri ini. Mengalami yang gelap ya. Mungkin kita masih ingat barusan lewat, mohon maaf tidak ada membandingkan, hanya menjandingkan. Karena antara Natal dengan, karena dia berada di posisi 25 Desember, dengan Siwaratri ini adalah sangat berdekatan. Ya. Kita masih ingat nyanyian Natal itu, malam gelap, sunyi senyap. Nah ini malam gelap.
Ya, jadi malam yang betul-betul gelap ya disebut petang pitu, kemudian menjadi sasih kepitu. Coba kita mengkait-kaitkan ya. Di situ malam siwa dikatakan. Padahal itu adalah siwa yang gelap. Siapa yang siwa yang gelap? Adalah siwa-siwa yang mengalami awidya. Siwa-siwa yang mengalami pancaklesa. Ya, pancaklesa itu artinya 5 noda, di mana tegas dikatakan di Upanishad, di Bhagavad Gita, Matra, Sparsa, Konteya, Situsna, Sukha, Dukada, Agama, Payuno, Nityam, Titik, Sabarata. Ketika sang roh yang suci bersenyawa dengan material, maka dia akan mengalami suka dan duka, karena dia mengalami pancaklesa itu. Salah satu klesa adalah awidya, selain raga, dwesa, asmita, abhiniwesa. Ya. Jadi gelap ini sama dengan awidya, tanpa pencerahan, the darkness. Nah sekarang bagaimana pencetus ajaran siwa ini ya untuk bisa ajarannya dipahami, kemudian dilembagakan secara utuh, dibuatkanlah narasi. Ini menurut saya nih, karena saya bertafsir hari ini. Apakah tafsirnya seperti itu tergantung semakin hebat tingkat kemampuan untuk bertafsir, semakin bagus penyajian. Bahkan bisa semakin tidak mencapai titik temu kita, karena kita tidak akan sepakat ini satu sama lain karena tafsir itu bisa menjadi. Tinggal sekarang bagaimana filosofi yang ada di ajaran siwa ini yang penting. Yang jelas dalam siwa teologi ini di Siddhanta jelas bahwa siwa mengakomodir 3 paham di Vedanta ya. Ketika di dunia material kita dengan Tuhan adalah 2 eta. Ya, kalau lebih banyak material kita 2 eta. Maka kita akan hadir sebagai pemuja, kemudian Tuhan sebagai yang dipuja. Maka ada istilah di Bali, bakti kelawan swece. Ini yang kita banyak lakukan dalam aspek ritual. Tapi kalau kita telusuri ternyata ritual tidak 2 etaan sih, tapi juga menjadi wisista 2 eta. Ya. Kemudian di aspek niskala skala, di aspek psikis jelas kita menganut paham wisista 2 eta. Ya. Jadi kita hakikatnya tunggal, tapi wujud fisiknya yang berbeda. Nanti kalau sudah adwaita, inilah sesungguhnya kita tunggal. Jadi sang sinemah yang dipuja sesungguhnya sama sama tunggal. Saya katakan sang sinemah tunggal ike kelawan sang manemah. Nah, bagaimana seorang maharsi yang memahami ajaran siwa ini sosialisasikan ajaran siwa ini. Sini jelas sekali bagaimana Adwaita Vedanta bermain, 2 eta Vedanta bermain, Wisista Adwaita bermain. Di situ dikisahkan sebagai seorang pemburu ya. Nah, settingan kita di Indonesia pasti kita menggunakan narasi Lubdaka dalam kekawin Siwaratri Kalpa. Bagi saya tidak penting mau Siwaratri Kalpa, mau kisah di Rudra Samhita, di berbagai Purana-Purana, tetapi ajaran itu tersosialisasi tentang kemanunggalan, kemanunggalan antara sang sinembah dengan yang menembah. Nah, sebelum kita menunggal, kita akan melakukan pencarian ya, mengeksplorasi ya. Eksplorasi kita dalam narasi ini seolah-olah dia ya bahkan paradok lagi, dikisahkan sebagai seorang Lubdaka pemburu, kita melihat sebagai deskripsi narasi, bahwa narasinya seperti seorang pemburu beneran. Maka ada tafsir baru kemudian dikatakan oleh Krom, ya, Krom sebagai seorang penekun sastra Jawa kuno. Bahkan ini dikatakan sebagai salah karya Tanakung yang memiliki tendensius ingin mendapatkan penghargaan dari Ken Angrok gitu ya, bahwa seorang pemburu yang jahat ya, di Ken Angrok yang memang menjadi bandit di padang karautan, kemudian menjadi raja terampuni. Jadi semacam satu sarkasme sindiran positif bahwa seorang pendosa apapun bisa memperoleh pembebasan. Tapi beberapa naskah-naskah dalam Prasasti Waringin Pitu bahwa sesungguhnya kekawin Lubdaka itu
digubah oleh Tantular justru pada zaman Majapahit akhir ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan zaman Singosari di mana founding father-nya adalah Ken Angrok gitu. Jadi tidak ada kait dengan tokoh Ken Angrok. Yang jelas tidak ada tendensi politis, di sini adalah tendensi teologis ya. Mengapa di sini dikatakan bahwa sebenarnya manusia ketika lahir di muka bumi ini, atau memang saya harus ceritakan dulu ya. Cerita itu nanti kita akan bahas. Nilubdaka ini ya beginilah biasa, itu ini menjadi topik dulu yang paling mudah dipahami karena kekawinnya ada, kebetulan saya simpen, kemudian Siwa Purana juga di sini banyak saya simpan untuk menjelaskan itu. Tentu hal ini tidak akan ada di yang berpaham Waisnawa, ini bukan ini ya. Nanti baru kita akan coba telusuri di mana saja sebenarnya pelaksanaan tentang Brata Siwalatrinya dilakukan. Kita kembali bahwa dikisahkan sebagai seorang pemburu yang bernama Lubdaka begitu pada Purwaning Tilem Kepitu, sebagaimana biasa melakukan aktivitas perburuannya, masuk ke dalam hutan. Ya, dari pagi sampai sore hari tidak satupun binatang buruan yang diperoleh. Ini sudah hal yang biasa. Akhirnya kemalaman di hutan, tidak berani pulang. Nah, jadi berusaha bermalam di hutan. Masih dihantui oleh rasa takut akan dimakan, disergap, kemudian dimangsa oleh binatang buas, maka dia naik ke atas pohon. Ya. Di atas pohon pun masih dibayang oleh perasaan takut, kalau tidur di atas berarti nanti dia jatuh sama aja, kalau tidak meninggal dimakan binatang buas ya jatuh mungkin karena terluka nanti atau meninggal. Maka untuk tidak tidur, untuk mengusir rasa kantuk, di sini dia begadang, ditambah dengan memetik-metik daun. Kebetulan dia naik ke pohon bilua begitu. Nah, sambil begadang memetik daun bilua supaya dia tidak ngantuk. Ternyata di bawah ada kolam berisi lingga. Tanpa disadari ternyata daun bilua itu menyentuh lingga itu sendiri. Sebagaimana biasa, normal-normal saja, esok pagi sudah terang. Dia tidak membawa buruan, kemudian pulang begitu. Dan itu dilakukan sampai akhir ayatnya sebagai sampai tidak mampu dia melakukan perburuan. Kemudian setting eskatologinya, dia mengatakan bahwa melakukan begadang itu noro ginawe. Artinya tidak sadar pekerjaan itu dilakukan gitu. Nah, di alam eskatologi ternyata rohnya sudah siap akan dijemput oleh Dewa Yama, Pasak King Karebala gitu ya. Cikrebala, King Karebala itu algojonya Yama, Yamaniloka, untuk segera menyeret roh Lubdaka yang selalu melakukan imsa karma. Mungkin ini perdebatan kita ya selama ini dengan sampradaya lain Indo di Bali itu imsa karma gitu. Ya, ini juga tidak akan selesai dari sudut mana kita memandang. Namun tanpa disadari ternyata turun juga pasukan Siwa berupa para Gana, Gana Tabeng Langit itu, pasukan Gana dari Siwa Loka untuk mengambil, menjemput roh Lubdaka ini ya dibawa ke Siwa Loka. Maka terjadilah perhelatan yang sengit antara King Karebala, Cikrebala dengan pasukan Gana Dewa Siwa ini memperebutkan. Akhirnya King Karebala, Cikrebala kalah, maka roh Lubdaka dibawa menuju alam Siwaloka. Nah, atas kenyataan ini, kemudian Dewa Yama protes kepada Dewa Siwa, ya namanya cerita begitu, ya. Seperti personifikasi, terjadi dialog padahal soal oknum yang satu. Di situ, apa yang harus ia kerjakan saat ini sementara pendusta, pembohong, pembantai begitu ya memperoleh surganya Dewa Siwa gitu. Terus, apa yang harus dikerjakan Yama? Merasa putus asa? Kemudian Siwa menjelaskan, ya di tengah-tengah perbuatan yang dosa, dia pernah melakukan satu amal kebajikan, yaitu tepatnya di Purwaning Tilem Kepitu, ketika saya beryoga begitu Dewa Siwa, ternyata dia menyertai yoga saya. Padahal dilakukan tidak sengaja, bahkan Lubdaka mungkin tidak tahu tentang Siwaratri itu sendiri gitu. Bayangkan.
yang dilakukan tanpa sengajanya pahalanya luar biasa, bagaimana kalau dilakukan dengan sengaja, kan seperti itu. Akhirnya barulah Yama mengetahui bahwa ternyata Brata Siolatri luar biasa, sarwa papa praharini, jadi segala bentuk noda itu hilang ya ketika melakukan Brata Siolatri. Dengan menyunting pernyataan seperti ini, testimoni ini sangat sederhana sekali kita memperoleh Siwaloka. Tentu ada sesuatu di baliknya, apa adanya dan ada apanya. Deskripsi filosofinya seperti apa sih? Coba deh kita uraikan. Ini tafsir saya ya. Bisa saja nanti pemirsa, saudara-saudara punya tafsir lain. Siapa sih Lubdaka itu? Lubdaka artinya pemburu ya, bukan nama orang, apakah Nisada dan sebagainya. Di India banyak kelompok pemburu ya. Jadi pemburu sebenarnya. Jadi pemburu ini pun kias. Ya, pemburu. Kemudian kita coba menarik kembali narasi tentang Lubdaka ini, siapa sih penggubahnya gitu. Ternyata penggubahnya adalah seorang empu Kawya, Adikawya, yaitu seorang penggubah yang luar biasa, sastrawan spiritual, adalah Tan Akung. Ya, Tan Akung. Jadi kita kalau ingin membuat tafsiran, kita melihat dulu dari bahan yang akan kita kaji, siapa tokoh di dalamnya, ada Lubdaka, kemudian penggubahnya adalah Tan Akung. Tan berarti tanpa, without. Kung berarti cinta. Bahasa sesungguhnya empu Tan Akung adalah empu tanpa cinta. Empu without love. Maka ketika dia tanpa cinta, dia memposisikan dirinya sebagai tukang bantai. Ya, bisa amati-mati, bisa imsekarma. Kalau tanpa cinta, maka hakikat dari semua adalah cinta. Ya, mari kita mencintai sesama makhluk. Karena kita bersaudara, Wasudewa Kutumbakam. Karena pada hakikat makhluk ada anasir yang sama, tatwam asi. Ini yang belum ditemukan. Ya, oleh si Tan Akung. Sebenarnya Tan Akung menceritakan dirinya sendiri sebagai seorang penganut siwa. Ya, dia memperankan dirinya sebagai pemburu. Tapi pemburu yang dimaksud yang selama ini kita tangkap begitu secara kasar, pemburu binatang ke hutan belantara. Padahal pemburu ini bagi seorang spiritualis yang diburu bukanlah binatang buruan di tengah hutan. Ya, bagaimana dia membunuh binatang-binatang nafsu-nafsu serakahnya. Ini kias ya. Kita kembali ketika berburu, kita masuk ke yang namanya hutan. Ya, ya kita adalah alas gede ya. Dalam ajaran kita, ternyata hutan itu marga satwa. Marga itu artinya jalan, satwa itu kebenaran. Lalu kalau kita ingin berburu yang sebenarnya, masuklah ke marga satwa, jalan kebenaran. Jadi kita tidak keliru dalam berburu. Saat ini kita telah disesatkan oleh motif-motif pemburuan kita karena kita tidak tahu apa yang harus kita buru. Ya. Siapa hutan belantara yang sebenarnya? Ya. Bahkan lebih dijelaskan lagi dalam teks Kekawin Siwaratri Kalpo dengan tegas dikatakan Catur Dasi Kresna Paksa ketika Penglong 14, Catur Dasi berarti 14. Kresna Paksa bulan gelap gitu, paruh bulan gelap. Lubdaka angrangsukaken Kresnem barem kancugem. Bahwa Lubdaka menggunakan busana hitam. Hitam artinya noda. Jadi Lubdaka menganggap dirinya masih ternoda. Angrangsukaken Kresnem barem kancugem. Ya, karena akan gelap yang paling gelap ya perwaning dalam kopi itu. Angungsi lor wetan.
Jadi arah tujuannya lor, wetan. Lor berarti utara, wetan berarti timur. Berarti yang ditujulah timur laut. Ketika seseorang menuju timur laut, itu bukan timur lautnya Mandala sesungguhnya. Adalah timur laut arah kesucian. Karena dia masih ternoda, dia harus menuju timur laut. Ketika dia akan menuju timur laut, startnya berarti di Neriti Desa. Neriti Desa adalah tempat Dewa Rudra, yaitu Barat Daya. Jelas di situ. Barat Daya adalah Rudra. Rudra adalah tempat peleburan. Maka orang-orang yang ternoda memiliki kewajiban untuk meleburkan noda-noda itu. Jadi Kresna itu sama dengan hitam, ya itu adalah noda. Bukan Kresna tokoh dalam Mahabharata, mohon maaf nanti jangan ada yang tersinggung ini. Jadi bilang pelecehan, Kresna barem kan juga menggunakan baju hitam. Jadi kita diseliputi oleh noda, maka leburlah. Di mana tempat peleburan kita? Di Neriti Desa. Maka kalau kita kaitkan dengan sistem tata surya kita menggunakan surya permana, kita ketahui bahwa sepanjang bulan dalam tahun itu ternyata posisi bumi dan matahari itu selalu berubah-ubah. Kita mengenal Uttarayana, kita mengenal Dakshinayana, kita mengenal Wiswayana kalau di titik tengah. Mari kita perhatikan tanggal-tanggal berapa saja itu posisi matahari ada di mana. Kita mulai Maret ya. 21 Maret, matahari tepat di Khatulistiwa. Kemudian 21 Juni, tepat berada di titik balik utara, tepat Sangyang Surya Maling Uttarayana. Berarti sudah membuat sepertiga, irisan seperempat. Gitu. Kemudian 21 September kembali di titik balik, di titik tengah. 21 September ini. Kemudian 21 Desember persis titik di titik balik selatan. Jadi Siwaratri itu berada di kisaran antara 21 Desember dengan 21 Maret. Berarti malam gelap memang itu Rudra Dewa. Nah, kalau kita lihat kelahiran Yesus, kalau kita sandingkan di 25 Desember jelas malam gelap, hujan. Maka Siwaratri itu berada di sekitar Desember, Januari, Februari. Kalau Februarinya di India, karena dia berada di Khatulistiwa, tentu posisi mataharinya sangat menentukan. Kita di selatan Khatulistiwa. Maka ada perbedaan sebulan Siwaratri India dengan kita di Bali. Maka kita sebenarnya peradaban Siwa ini apa datang dari India atau memang berasal dari Indonesia gitu. Saya menjadi sangat perlu penelitian sebenarnya. Kalau kita kembali pada peradaban Lemuria, peradaban Atlantis, dan banyak menduga Atlantis ada di Nusantara. Tidak mungkin ajaran Siwa itu berada di subtropis. Karena kata Siwa sama dengan Wiswa. Wiswa artinya Khatulistiwa. Jadi peradaban Siwa memang peradaban Khatulistiwa. Ya, peradaban Khatulistiwa. Ya, sangat berbeda dengan peradaban subtropis yang menggunakan ritual Agnihotra. Karena kita di Khatulistiwa kita sudah cukup dengan matahari. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat segi antropologi, maka kita kembali, berarti posisi Lubdaka itu berada di Neriti Desa. Persis. 14, Pengelongi 14, Asih Kepitu. Ya sekitar bulan Januari. Ya. Jadi gelapnya dari 21 Desember sampai dengan 21 Maret. Jadi itulah posisi Neriti Desa. Bahkan di dalam setelah saya coba sandingkan dengan narasi-narasi eskatologi ketika kita ngaben, jelas dikatakan, doh kita sang Dewa Pitara risampun puasira linepa sakena, wahai engkau roh yang sudah memperoleh penyucian dalam bentuk inangaskaryo dikse. Ya. Ketika kau lepas, ayo kita ngungsi jalan ring Neriti, jangan kau menuju ke barat daya. Ya. Maring ersania puo dalan kita. Sesungguhnya jalanmu adalah menuju ke timur laut.
Apa dalan ring neriti jalan ke neraka loka gitu. Dalan ring irsanya dalan ke swarga loka. Jadi jelas kita tidak menuju ke neriti desa, tapi berangkat dari neriti desa menuju Ersanio desa alias timur laut. Jadi dari sini aja kita sudah dapat mengambil satu makna yang paling dalam. Di situ adalah sebuah perjalanan spiritual. Kemudian saya coba sandingkan dengan naskah. Apa yang ditulis oleh Profesor Nidar, muridnya Mahesh Yogi yang juga penganut Siwa. Bahwa sesungguhnya Rudra Dewa tentu akan berpasangan karena Rudra itu aspek kroda dari Siwa. Dia akan berpasangan dengan Durga Dewi. Ya. Maka dari sasih ke-6, 21 Desember sampai 21 Maret menuju ke Sanga, di situ adalah becek pasti melakukan upacara pecaruan di situ. Budayanya lebih banyak dilakukan, terutama pada sasih ke-6 kita mulai dengan Nangluk Merana. Akhirnya pada Dileming ke Sanga. Jelas di sini sasih kotor ya. Kalau sandingkan dengan apa kata Profesor Nidar, bahwa sesungguhnya Rudra Dewa dan Durga Dewi berada ringsor. Maka posisi kita tegak berdiri bukan dari barat ke timur, tetapi sesungguhnya kita berdiri dari barat daya menuju ke timur laut. Di mana posisi timur laut kita, apa barat daya kita pada tubuh? Ya kita lihat. Ya, Prof. Nyoman sudah saya berikan tentang Argapatra begitu. Jadi Argapatra itu sebenarnya gimana? Proses menghilangkan noda bagi seorang sulinggih akan melakukan Argapatra, kuncinya pada proses dagdeg karana. Disisikan. Sariram kundam itiotah triantah karana midanam saptongkara mayo bahni bojanantu dinditah. Ong ang kala agni rudra. Jadi disitulah sesungguhnya seorang Siwa yang bernama Lubda ke pemburu sejati menuju alam spiritual. Dia harus mulai membongkar nodanya dengan cara proses adagdikarana. Luar biasa. Membangkitkan api disisikan. Itulah sebenarnya menyebabkan kita ternoda. Kama, kroda, loba ada di sekitar wilayah perut ke bawah. Ya. Sementara Durga Dewi itulah tulang ekor. Ya, spiritual plexus, jadi dikatakan sebagai saraf spiritual itu. Itu tulang ekor kita itulah Rudra, apa Durga Dewi. Durga pasti Rudra. Ya. Maka sekarang bagaimana mengubah Rudra ini? Rudra itu penting untuk ngesang sehingga kita bisa menjadi Siwa murni. Maka ajaran Siwa Rudra inilah kemudian menjadi ajaran Berawa di Bali. Sehingga sering Berawa itu melakukan praktek-praktek kuburan. Sebenarnya bukan tujuan mengambil energi di kuburan, tapi menguraikan noda-noda yang ada pada dirinya. Maka sesungguhnya sebagai seorang wiku yang memahami tentang Surya Sewana, Argapatra, sesungguhnya dia telah melakoni Brata Siwaratri. Dan ketemu dengan Siwa. Setelah melalui proses ngiliatma, kemudian nurunan Sangyang Saptongkaratma. Jadi kita tidak hanya berhenti di cerita tentang Siwa yang ada di dalam Purana-Purana itu, tapi kita bercerita tentang keberadaan Siwa yang ada pada diri kita. Sampai akhirnya kita kembali kepada puncak yang paling tinggi, setelah saya lihat konstruk otak manusia, selain otak itu simbol Ganesha, juga simbol Linggam. Maka ketika orang ketemu dengan Siwa sejati, dia telah menyatu dengan Siwa Linggam. Kita masih ingat juga dengan nyanyian yang kita anggap sepele dan sederhana di Bali. Yaitu bebeke putih jambul makebar kaja kanginan. Tekan kaja kangin ditu ya tuwun makejang beriak beriuk masih leman. Ini nyanyian kaya spiritual ini. Bebeke putih jambul itu
Jamul itu berarti lingkaran. Itu sudah winu itu. Simbolnya sama dengan mangku itu. Kalau sudah mau berjamul itu sama dengan saya ini. Dia meperucut husnisa bebek putih jamul. Jadi dia sudah ketemu dengan apa yang dicari di dalam teks. Kekawin-kekawin tradisional kita sasiwi mekaneng gateme si banyu nana sing suci nirmala si wulan. Sebenarnya siwa itu tidak kemana-mana. Ketika orang beryoga, dia tidak perlu mencari siwa ke Kailas. Siwa sejatinya Kailasnya ada di sini. Ini Mahamerunya ini. Tapi kita hadirkan siwa Kailasa di hadapan kita sebagai sosok gambar. Demikian juga kekawin lain. Ketemu temare kesitan ketemu kaki dokter mereka sitan kahidap. Jadi sesuatu yang belum engkau pernah temukan, kau ketika membangun kesadaran, kau akan temukan itu tanpa kau cari. Ya. Katubunto mereka kahidap, mereka sitan kahidap. Apa yang belum pernah kau pikirkan akan menjadi hadir terpikirkan. Karena kita telah membangun channel, membuka perpustakaan besar alam semesta ini. Baik Lelubre, kita punya keywordnya, passwordnya kita punya saudara. Kita sering selama ini berdebat tentang teks saja. Ibaratkan kita menuju pada daerah, kita menunjukkan peta ya. Kita tidak laksanakan peta itu mau ke timur, tapi kita berdebat tentang peta itu. Akhirnya menjadi bahasa Bali terlalu banyak peta, peta jadi peta, jadinya ribut saja kita. Kita saling hina-menghina sesama Hindu, nih yang paling benar, itu nih salah. Yang belajar Weda itu katanya lebih tinggi kelasnya daripada agama tradisional yang cocok logi. Tiap hari saya bangga beragama tradisional karena tubuh saya memang dibangun dari jukut roroban gitu loh. Ya, saya dibangun oleh jukut Ares begitu. Gedebong yang membuat saya besar gitu loh. Tapi gedebong itu kalau kita cari saripatinya kan luar biasa, Sucita Subudi. Kalau boleh saya katakan, saren talas tunas titiang. Kalau sudah saren telas, di situ ada niskala, di situ ada sunya. Kita tidak berhenti di figur di dalam pemujaan. Mungkin karena satu politik identitas, saudara-saudara kita mengalami lompat ini. Mohon maaf, saudara, mari kita kembali kepada payung besar kita sebagai agama Nusantara. Ya, karena saya katakan siwa itu memang ajaran Hindu Nusantara. Karena siwa itu sendiri artinya wiswa. Wiswakala. Wiswakala artinya adalah waktu di tengah katulistiwa. Ya, apakah dia wiswa sebagai material, apakah dia wiswa sebagai nada, sabda. Kita kembali tentang Lubdaka ini ya, kita buat bahasan-bahasan yang memang nyambung sekali. Selanjutnya adalah bagaimana Lubdaka ngungsi lor wetan menuju timur laut. Dia masuk hutan belantara. Kemudian dia naik pohon. Naik pohon itu jelas sekali sebagai sebuah simbol bagaimana dia berada dari Neriti Desa yang berada di Rudradewa. Tuturnya disebut dengan tutur Manipura. Kita kenal ajaran Kundalini. Secara umum Yoga Sutra Patanjali mengajarkan Astanga Yoga. Tapi dalam Ganapati Tattva kita mengenal Sad Anga Yoga. Kita harus bangga bahwa ajaran siwa kita di Bali tidak hanya mengajarkan tentang ritual. Tidak mengajarkan orang menjadi siwa hanya muput sebagai seorang pemuput siwa dengan pakaian kebesaran, dengan mahkota. Kemudian kita sendiri tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksud tata cara berbusana kesiwaan. Karena kita merasa bangga ketika kita mampu menyelesaikan upacara besar, berjejer bersama-sama, alunan gento yang berparade, mohon maaf saya juga sering seperti itu.
Tapi sudahkah kita memahami ajaran Siwa kita secara yoga? Karena di dalam ajaran Siwa Siddhanta ada 4 ajarannya. Yoga, Jnana, Kriya, Carya. Kita lebih fokus di Kriya dan Carya. Artinya apa? Membuat pura, membuat ritual, membuat patung, patungnya dibuat besar-besar. Bahkan tidak heran para sulinggih juga sibuk membuat patung. Padahal sulinggih dirinya lah sesungguhnya arca. Arca hidup ini, setelah melalui proses dagde karana, kemudian menyirati amerta, yang disebut dengan amerti karana, setelah itu membentuk badan fisikalnya yang telah lumat oleh api pengesangan. Ya untuk anak-anak saya, mahasiswa binaan saya di S2 yang di studi kependetaan pasti sudah paham apa yang saya jelaskan. Dia membentuk melalui proses Brahmanga Siwanga, menjadikan dirinya Brahmana, baru menjadikan dirinya Siwa. Tanpa Brahmana tidak jadi Siwa. Tapi ingat Brahmana ini bukan klan genealogis. Tapi pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya orang jadi Brahman itu baru bisa jadi Siwa. Nah, jadi Brahmana dulu dijadikan Siwa. Makanya kami mohon maaf tidak ada eksklusivisme ketika akan menjadikan seorang sulinggih pragan Siwa, dia harus menjadi bawati terlebih dahulu. Prof. Nyoman kalau memang bisa lanjut jadi pendeta mau tidak mau harus jadi bawati dulu. Jadi Brahmana dia dulu. Walaupun sudah profesor saat ini dibrahmanakan dulu. Secara spiritual, Diksa Brahmana dijadikan bawati, nanti Diksa Siwa baru Diksa Dwi Jati. Ini. Ini sebenarnya yang harus kita ketahui. Maka dia naik deh. Naiknya ini apa? Naik pohon itu simbol kenaikan kundalini. Proses peningkatan, ya, menghilangkan sifat momo dan sebagainya melalui proses pembakaran bagi sulinggih. Ya, jadi naiknya itu dari barat daya menuju timur laut. Anggung Silor Wetan itulah sesungguhnya kenaikannya. Ya, kemudian setelah di atas untuk tetap disitulah kemudian dia menyatukan 3 jalan, memetik-metik itu daun bilwa. Di mana satu tangkai daun itu berisi 3 helai ya. Apa 3 helai itu sama dengan di Bali karena di Bali tidak ketah namanya pohon bilwa. Kebetulan saya sudah menanam di Gria. Di Bali kita gunakan daun dap-dap biasanya. Kalau ngulapin atmo kita colek tanahnya taruh di situ itu. Apa itu daun 3? Itulah sesungguhnya dalam ajaran yoga Ida Pinggala Sumsumna. Ya. Jadi mengalami kenaikan. Maka tilam kepitu kita mengenal kenaikan daripada proses tulang belakang ini. Ajar api kundalini naik. Kemudian begadang artinya jagra. Jagra itu artinya tidak terlena. Mari kita lihat naskah Sweta Swatara. Jadi ajaran Siwa itu yang paling dekat dengan ajaran Upanishad adalah Sweta Swatara Upanishad. Bagaimana membandingkan antara Atman dan Brahman? Di situ dijelaskan, ibaratkan 2 ekor burung yang bertengger di dahan. Satu burung menikmati buah, satu burung mengamati sekitarnya dan mengamati si burung yang menikmati buah. Siapa simbol Atman? Atman adalah burung yang menikmati buah. Dia lupa akan hakikat burungnya karena dia merasakan dirinya itu sama dengan rasa buah. Inilah sebenarnya kita saat ini. Siapa buah itu fisikal kita ini, kita menikmati diri kita sama dengan fisik kita, indria kita. Ya. Nanti mungkin kita akan bahas tentang manamu tattoo ya, tentang manusia bolong ya, kita lebih banyak menikmati bolong kita secara biologis, tapi kita tidak menikmati bolong kita secara mistis. Jadi Lubdaka ini mengajarkan kita untuk apa? Menikmati bolong mistis kita. Ketemu di Siwa Duara, Sasrara Padma Cakra itu. Disitulah sebenarnya konsep samadhi yang dibangun. Maka kita ingat nyanyian di Bali lagi, Gending Rare, semut api, kija amin mulai tembok bolong, saling atat, saling pentil, ketipat nasi pasil, bene dongkang kipe dan seterusnya.
Semut-semut api kijamben mulai. Ya, jadi kita adalah semut-semut yang mau pulang, ya, paling cari jalan pulang. Tembok bolong. Yang kita tembok bolong ini bolong-bolong biologis kita pertentangkan indera kita, hidung kita, mata kita, kepuasan biologis kita. Padahal ada bolong yang lebih penting. Kebolong siwadwara, adnya cakra, granendria, keredaya, ulupun di suku kaki. Jadi sebenarnya Lubdake ini seorang pemburu, bukan pemburu binatang membunuh itu. Siapa binatang yang dibunuh? Nafsu-nafsu serakah. Di mana hutan itu sebenarnya? Hutan itu tidak di mana-mana, lebih berbahaya hutan belantara pikiran kita yang kacau balau. Yang mengalami proses aturu, sulit membedakan mana yang benar. Reproduksi identitas terjadi. Kekisruhan di mana-mana, agama hadir sebagai politik identitas. Itu sesungguhnya sudah kekalutan. Siapapun yang kita puja dalam hal ini, yang kita ingin cari, mungkin beliau tidak akan rela kalau cara mencarinya dengan cara-cara seperti itu, dengan menjelekkan yang lain. Inilah sesungguhnya. Ya, pemetik-metik bila itu menyatukan ya. Ida pinggala sumsumna. Akhirnya ketemu dengan siwa. Ya, ketika ketemu dengan siwa, dari siwa sakala dalam proses naik menjadi niskala sakala sampai pada titik persatuan, perjumpaan sehingga menjadi Adwaita Vedanta, inilah sesungguhnya menjadi siwa niskala. Tan kawedar dening sastra, tan sidau umarahaken. Ineria, ya. Kalawaning manah tidak bisa dijabarkan oleh indera maupun pikiran. Disitulah sesungguhnya binatang buruan itu akan tercapai, ibaratkan seorang binatang buruan yang melepaskan gandewanya, panahnya dari dapat dibusur dari gandewanya. Dia harus mundur dulu. Untuk menguatkan daya dorong tali busur itu. Ya. Makanya mungkin kalau kita ingin maju, kita harus ancang-ancang mundur dulu. Kita tidak langsung menyerang secara agresif. Ya. Maka disinilah sesungguhnya pemahaman siwa yang bersifat liberation kemudian menjadi redemption, pembebasan menjadi liberation. Jadi sesungguhnya Tan Agung sebagai pengarang adalah empu tanpa cinta. Ketika dia bersatu dengan siwa, dia kembali pada kung alam semesta, cinta alam semesta. We are brother. Jadi kami, kita inilah bersaudara. Inilah sebenarnya diajarkan oleh siwa. Maka dengan demikian, ajaran inilah sebenarnya cocok sekali di bumi Nusantara ini. Karena kata siwa itu wiswa. Kita ini orang katulistiwa. Bukan ada maksud memprovokasi yang lain kalau bilang ya sama aja saya pikir. Ajaran ini luar biasa. Maka siapa bilang siwa tidak mengajarkan spiritual? Siapa siwa tidak mengajarkan jejana? Mengajarkan jejana. Lontar tatua di Bali luar biasa. Baik penciptaan kosmologi, ini benar-benar. Maka dengan demikian saudara sekalian, janganlah kita merasa berkecil hati. Ya. Ketika siwa kita dilecehkan, maka ajar luar biasa. Bahkan bagaimana penyebaran tentang ajaran Siwalatri ini, saya baca beberapa naskah benar atau tidak. Bahkan di Arab ini ajaran Siwalatri pernah berkembang. Dalam kitab Syair al-Uqul, kisah Sabai Barat, sampai di Arab. Berarti siwa ini ajaran tua. Sebelum saudara-saudara di Timur Tengah menganut paham Abrahamik, berarti dia penganut paham siwa. Ya. Karena siwa itu pasti linggam simbolnya. Orang berkiblat pada satu kiblat. Kalau sudah kiblat pasti linggam. Mohon maaf aja, tidak ada maksud menarik-narik menjadi Hindu, tidak. Dipaham siwa. Kalau ada situ pasti ada air, maka linggam itu ditemukan dengan air. Itu aja perusak, luar biasa, saudara. Kemudian dalam kitab Siwa Zuhairi, bahkan di Prancis pun pernah ada perayaan itu. Di Australia lebih-lebih.
Ya, jadi dengan demikian, Siwaratri ini sesungguhnya sebuah peradaban spiritual yang kuno sekali. Yang sudah dilupakan orang. Hanya sekarang kita melaksanakannya hanya pada Purwaning Tilem Kepitu. Padahal mestinya tiap harilah kita bersiwalatri. Ya, karena tiap hari badan kita gelap. Jangankan Anda yang melaka, saya ketemu zaman gadis cantik aja masih bisa menjadi siwa gelap lagi kan gitu. Tapi sadarkan diri gitu. Ya, ini Saudara Mangku Kadek Budiase sering ketemu saya di tatap muka kuliah nih, sudah tahu seperti apa ya. Jadi inilah saudara. Jadi pertemuan kita di Siwaratri itu mau kemana? Ya ketemu Siwa. Siwa di mana? Siwa tidak di mana-mana. Ada di mana-mana. Ada di dalam diri kita. Jangan sampai setelah jadi Siwa kok congkak. Mohon maaf saja Mangku ya. Oh, Wirata, saya sudah jadi sulingeh mau puja di pura. Siwa kerana saya habis itu tidak mau dipakai. Oh, miharta mau puja nih gitu. Siwa apa menghina? Padahal saya mau puja pakai siwa pekarana, saya sudah melakukan dagde kerana identitas miharta saya sudah hilang ketika pediksan. Karena kalau sudah jadi siwa tuh orang sudah ngutang wangsa kok. Wangsa itu kulit itu ada pada golongan welaka, silakan Anda mau jadi raja seperti apa. Tapi ketika jadi sulingnya ya kita siwa. Di mana ajaran siwa estrik yang sangat egaliter begini kok menjadi eksklusif, menjadi totaliter, bahkan dijadikan ini mesiwa ke sini, ini sisyo saya ngajar, nggak pernah gitu nih, banyak sekali nih. Maka saya sudah jadi sulingnya kemarin disuruh, wah nih miharta mau puja gitu. Kalau toh-tohan upacara pediksan, saya sekan mau pengentas, sederaga, mau gulung, kan gitu yang lain aja. Kalau gitu kan sibuk lagi tentang egoistis sektoral bermain. Marilah kita saling menghormati apapun sob diksanya, warga apapun mediksa. Kalau memang telah melembagakan ajaran siwa, maka saya katakan ketika sakala jadi mangku. Niskala sakala jadi bawati, niskala jadi sulingeh, apa aja namanya. Gitu tahapannya. Ya, mudah-mudahan nih Jero Gede nih, Bekasi. Ya, tidak hanya di skala niskala saja ini. Ya, harus bisa meningkat ini. Tapi mesti harus ada pelembagaan. Nah, inilah sebenarnya Siwaratri seperti itu, makanya bagi yang muda demen gerada geruduk sambang semadi, milah nyamangin petang jadinya nih gitu. Keliling sana kemari sampai pagi, rarat rerot mendagang caratan di jalan, carat curut. Ya mendagang sahab, dengak, dengok kamu main. Nah bang nak teruna gitu. Tapi hati-hati jangan siwalatri jadi nyewalatri. Ya tekor bina bulan, beling lantas peragat, betar siwo ketemu lingga, peragat perawatin gitu. Dia mesti siwalatri di hotel. Nah, ini terjadi juga ini. Ya, yang remaja silakan, tapi dengan tahu batas-batas. Yang muda-muda silakan, yang betua-tua megendeng mekekawin semalam suntuk. Saya pernah dulu waktu Siwaratri kalau daerah di Tabanan, saya tidak mau sebut nama, tidak tersinggung. Saya begadang semalam suntuk dari Wacana. Anak-anak muda di jalan pakai pakaian gegres metuakan itu. Yang ada nengah kan malam Siwaratri gitu. Nah mungkin sudah mulai sadar itu. Sering sekali. Bagi yang tidak mampu, ya di rumah. Walaupun tidur tapi ningkan pikiran sejenak. Kemudian rasakan bahwa kita kembali. Badan ini adalah Parwati ketika dia masih cantik. Ketika dia busuk Durga Dewi. Nih, makanya badan harus dibawa ke kuburan. Karena yang berawi akan angapika nganggo sarirante disampun wus kita pejah gitu. Jadi inilah saudara sekalian, jadi Siwaratri luar biasa. Noda-noda ini harus kita lepaskan. Ya, sweta ada Kresnem Baremkan Sugem ini. Kita berada di Cloud Kauh, maka dalam tata Feng Shui Bali yang disebut dengan Asta Bumi, maka di barat daya itu pasti letak dapur. Karena pengesengan Rudra Dewa. Itu tidak boleh pakai dapur di Tenggara gitu. Agni Murtin pun di rumah. Pasti ke Rudra Dewa dia. Entan nih. Maka disitulah sesungguhnya simbol dapur lah pengesangan. Di mana dapur kita ya disisihkan. Dapur secara ritual kita tertimpuk kita.
Sering kadang-kadang tertimpung dipermasalahkan lagi, apalagi di Gianyar tertimpung menurut Pancawara. Kok enggak maknanya sih yang dicari gitu. Visualnya yang diperdebatkan sampai kita berupacara ribut karena sistem Banten Tabanan, Banten Gianyar, Banten Jakarta, Banten Bogor. Saya bilang kalau memang nggak kurang Banten tubuhmu lah kau persembahkan yadnya nirmalat make kan gitu. Tapi jangan sengaja membuat Banten kurang. Luar biasa sekali maka ajaran Siwa tidak pernah mengalienasi, mengasingkan orang dari budayanya, dari dirinya sendiri, sehingga kita tidak menjadi penganut-penganut agama yang berimitasi, artinya beragama palsu, asemblingan, dan sebagainya. Betul-betul sangat alamiah. Saya katakan agama Siwa adalah natural dan cultural, alamiah dan berbudaya. Kita mau ambil yang mana? Nanti kalau sudah alami skala gitu ya, bila perlu ya vegetarian juga iya gitu sekali-sekali gitu. Di galungannya silakan. Bahkan beberapa saya diskusi dengan Sulingge, mohon maaf ini. Tapi belum saya temukan teksnya. Justru pada galungan Sulingge boleh makan daging babi umahan kok. Pada galungan saja, tapi jangan tiap hari galungannya sehingga membolehkan diri makan daging babi nanti kolesterol kan gitu ya. Ya, ini asam urat dan sebagainya. Disinilah sebenarnya luar biasa. Hanya sekarang siapa yang mampu meramu ajaran ini untuk digetok tularkan? Ya. Rob Nyoman sebentar harus sudah jadi siwa gitu. Jangan menjadi guru aja belum jadi siwa. Biang betul paripurna nih. Memangku ya. Ya, Tet Wirate nyoh medikso gitu katanya. Ya, Kang Wang di ngaskare mani di mati ini hijau ngleneng seman sesari kayang tuku. Binanda jero gede makasih juga begitu. Minimal nyureswane tiap hari sehingga proses dagdekrane, amertikarane, brahmanga, siwanga kita lakukan. Jadi orientasi melinggih bukan ngalih sesari. Tapi kalau sesayut datang ya iyalah boleh gitu kan itu ya sesayut sedikitnya 1 juta kan gitu ya. Jadi inilah saudara sekalian renungan kita pada sore hari ini membahas tentang Siwarati. Mungkin yang lain akan menafsirkan berbeda. Karena dalam kajian teks dekonstruksi tidak boleh ada makna tunggal atau monolitik, dia bisa polisemi. Inilah saudara sekalian yang mesti kita pahami. Maka saya beragama Siwa di Bali itu sangat bangga saya. Karena memang memiliki kekhasan. Karena kata Siwa kita simpulkan adalah Wiswa. Wiswa artinya tengah katulistiwa. Makanya Siwa tidak ekstrem. Demannya makan daging babi dari Sulingge. Kaberawo jema dari Budo orang Sogato. Ya, lamun sing aturan yang ketat kasewan cuma adat saya bubuk sia gagang ngaking. Jadi selalu punya alasan-alasan. Tinggal sekarang kita seperti apa membahasnya. Nih adikku nih, Wayan ya. Mantan yang lama nggak suka nih. Nah, jadi inilah saudara-saudara sekalian bahasan kita sore hari ini supaya kita bisa memberikan ruang kepada peserta Zoom pada sore hari ini. Demikian Mangku Ketut yang bisa saya sampaikan. Nanti endingnya silahkan dicari masing-masing Siolatri. Saya tidak jelaskan ending kesimpulannya. Anda lah yang menyimpulkan ketika Anda telah ketemu dari menganalisis, ya menganalisis, kemudian mensintesis, kemudian akhirnya Anda mengkonklusinya, menyimpulkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Nanti saya tidak tutup dulu dengan Pramosanti. Kita kembali kepada peserta Zoom yang ingin melakukan diskusi. Silakan. Terima kasih.